Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai topik 6 yaitu ruang kolaborasi implementasi pembelajaran dalam UBD. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Feti Nur Fajriati, yang kedua ada Wahyu Cahyo Sabani, yang ketiga ada Delinda Laila Morgana, yang keempat ada Titis Moro Rizky, yang kelima ada Mutiara Indasari, yang keenam ada Beni Muharam, yang ketujuh ada Rina Ulfaning Tias, yang kedelapan ada Citra Dwi Sasongko, dan yang terakhir ada Ismi Bagiatus Salamah. Topik yang akan dibahas pada kelompok 2 yaitu tindakan guru dan kegiatan peserta didik dalam pembelajaran. Tindakan guru yang dipilih oleh kelompok 2 adalah kegiatan 1, instruksi didaktif atau langsung. Yang pertama ada demonstrasi atau permodelan. Demonstrasi atau permodelan dalam pembelajaran adalah metode yang digunakan untuk mengilustrasikan atau memperagakan konsep, proses, atau keterampilan kepada para peserta didik. Metode ini memungkinkan peserta didik untuk melihat secara langsung bagaimana sesuatu dilakukan atau berfungsi sehingga mereka dapat memahami dan belajar dengan lebih baik. Yang kedua adalah ceramah dan tanya jawab. Ceramah dan sesi tanya jawab adalah dua komponen penting dalam pembelajaran yang efektif. Ceramah digunakan untuk menyampaikan informasi, konsep, atau teori kepada para peserta didik. Sedangkan sesi tanya jawab memungkinkan para peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, mengklasifikasi pemahaman, dan berinteraksi dengan pengajar atau sesama peserta didik. Yang ketiga adalah memberi pertanyaan khusus. Dengan memberi pertanyaan khusus, guru dapat mengkomunikasikan elemen-elemen pembelajaran. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan guru, siswa harus mampu meningkatkan pandangan mereka, menunjukkan hasil belajar mereka, dan memainkan pemikiran logis mereka. Implementasi tindakan guru. Kelompok 2 mengambil materi tentang teks prosedur. Yang pertama adalah demonstrasi atau permodelan, yaitu dengan cara guru menayangkan video tentang proses membuat makanan dan cara menggunakan sesuatu di depan peserta didik. Yang kedua adalah ceramah dan tanya jawab. Hal yang dilakukan oleh guru yaitu guru memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan video yang telah ditayangkan. Kemudian, guru menjelaskan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang ketiga adalah memberikan pertanyaan khusus, yaitu dengan cara guru memberikan pertanyaan terkait dengan materi teks prosedur. Misalnya, guru memberikan teks prosedur, kemudian peserta didik diminta untuk mengidentifikasi struktur teks dari teks yang sudah disajikan oleh guru. Kegiatan siswa yang dipilih oleh kelompok kami yaitu kegiatan 2 yang meliputi membangun, memeriksa, dan memperluas. Yang pertama yaitu bandingkan, induksi, tentukan, digeneralisasikan. Yang kedua yaitu berkolaborasi, mendukung orang lain, mengajar. Yang ketiga yaitu dengarkan pertanyaan, pertimbangkan, jelaskan. Keempat, hipotesis, kumpulkan data, analisis. Kelima, visualisasikan, hubungkan, hubungan peta. Yang keenam, pertanyaan, penelitian, simpul, dukungan. Ketujuh, berpose atau tentukan masalah, selesaikan dan evaluasi. Yang kedelapan, jawab dan jelaskan, renungkan, dan pikirkan kembali. Untuk nomor 9 yaitu klarifikasi, pertanyaan, prediksi, dan ajarkan. Nomor 10, periksa, pertimbangkan, tantangan, dan debat. Untuk nomor 11, pertimbangkan, jelaskan, tantang, justifikasi. Dan untuk nomor yang terakhir yaitu
brainstorm, mengatur, menyusun, dan merevisi. Alasan kelompok kami memilih kegiatan tersebut yaitu poin pertama, relevan dengan kurikulum Merdeka, yaitu berpihak kepada peserta didik. Poin kedua, sesuai dengan karakteristik peserta didik abad 21. Dan yang terakhir yaitu dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kelebihan dari kegiatan siswa yang dipilih oleh kelompok kami, poin pertama yaitu untuk membantu siswa dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Hal tersebut dapat dibantu dengan pengalaman belajar melalui mengamati, bertanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. Untuk poin kedua yaitu mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep secara komprehensif untuk mendorong kemampuan siswa dalam berpikir secara aktif dan kritis. Implementasi kegiatan siswa meliputi membangun, memeriksa, dan memperluas. Yang pertama yaitu peserta didik mengamati video untuk membangun pemahaman mereka terhadap teks prosedur. Yang kedua, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD. Yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk menemukan informasi dari berbagai sumber secara berkelompok. Yang keempat, peserta didik berdiskusi secara aktif dalam mengidentifikasi atau menganalisis teks prosedur. Yang kelima, peserta didik memastikan anggota kelompoknya aktif dan memahami hasil diskusinya. Yang keenam, peserta didik secara berkelompok melaksanakan presentasi untuk melakukan diskusi aktif. Yang ketujuh, setiap kelompok memberikan pertanyaan, tanggapan, atau sanggahan kepada teman yang sedang presentasi. Yang kedelapan, peserta didik menyimpulkan kegiatan presentasi yang perlu diperbaiki. Dan poin terakhir, peserta didik mendapatkan penguatan dari guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan, kami memohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.